Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar yang pertama, yaitu mengenai clustering. Untuk presentasinya langsung saja kita ke tahap eksplorasi data. Di sini terdapat import library yang dibutuhkan. Lalu ada download file kendaraan train, lalu download file kendaraan test. Lalu ini untuk ditampilkan datanya. Lalu di sini kita concat, lalu ditampilkan kembali. Lalu di sini menampilkan data pertama, terus lalu di sini ada menampilkan jumlah barisnya, itu ada 333.000, kolomnya itu ada 12. Lalu di sini ada kolom drop tertarik, karena di dalam tugas ini kita tidak membutuhkan kolom drop tertarik. Lalu di sini ditampilkan kembali. Lalu di sini adalah menampilkan data karakteristik dari DF. Lalu di sini ada menampilkan data statistik dari DF dengan bertipe objek. Ya, di sini ada jenis kelamin, nomor kendaraan, dan kendaraan rusak. Lalu di sini ada melihat informasi data. Di sini menampilkan informasi dari DF. Lalu di sini ada menampilkan informasi kolom dari DF dan juga menampilkannya dalam bentuk presentasi. Contoh di sini ada jenis kelamin pria, itu ada 172.000 datanya, dan dalam bentuk persennya itu 54%. Dilakukan untuk setiap kolom ya. Lalu di sini terdapat ada menampilkan informasi isi unik dari setiap kolom di DF, yaitu di sini ada misalkan contohnya jenis kelamin, yaitu ada wanita, pria, dan nanan, itu data yang belum diisi ya. Lalu di sini ada menampilkan data yang memiliki data yang sama. Di sini data yang sama itu ada sebanyak 4. Nah, lalu di sini ada check outlier. Di sini saya tidak menginkludkan objek dan ID karena objek ini tidak bisa dibikin box plot ya, dan lalu ID ini menurut saya nanti dia akan di drop di data preparation. Bisa kita lihat di sini yang data yang outlier adalah kolom premi. Lalu selanjutnya di sini kita cek korelasinya untuk dimasukkan ke di sini ke plot heat map ya. Lalu di sini ada menampilkan data yang kosongnya ada berapa, dan di sini dalam bentuk persennya. Lalu di sini kita menampilkan skewness ya, sama kayak tadi, objek dan ID saya tidak tampilkan karena tadi sudah dijelaskan bahwa itu tidak diperlukan. Bisa kita lihat di sini umur ini agak condong ke kiri datanya, berarti distribusinya tidak merata. Begitu juga yang lainnya, premi, kanal penjualan, dan yang rata itu hanya lama berlangganan. Lalu untuk data preparationnya sendiri saya akan mendrop data ID karena dia tidak relevan dan menurut saya itu kurang tidak dibutuhkan. Lalu di sini untuk handling data duplikat, di sini setelah kolom ID dihapus banyak data yang duplikat, maka saya akan hapus data duplikat tersebut. Lalu di sini kan kolom premi outlier ya. Lalu di sini kita mengubah nilai yang outlier itu menjadi bagian dari Q3 dimasukkan. Nah, maka dari itu outlier ini yang tadinya outlier sekarang jadi tidak di box plot ini. Lalu ini ada handling yang tidak ada nilainya. Itu yang pertama, jenis kelamin. Saya memakai modus karena dia adalah tipe objek ya. Karena lebih bagus memakai modus. Lalu untuk kolom umur, karena dia tipenya numerik dan tadi dilihat dari skewness itu condong ke kiri, berarti data distribusinya tidak merata, maka dia memakai median, karena jika memakai modus maka datanya akan semakin condong seperti itu. Untuk kolom SIM saya memakai modus karena dia bertipe objek ya, walaupun numerik. Terus ini kode daerah juga walaupun numerik, saya lebih prefer memakai modus karena dia lebih bertipe objek menurut saya. Sudah asuransi juga memakai modus, umur kendaraan juga memakai modus, kendaraan rusak juga memakai modus karena dia bertipe objek. Lalu untuk kolom premi kayak saya memakai median karena bisa dilihat tadi kolom premi itu nilai skewnessnya tidak rata ya, condong ke kiri, makanya saya memakai median. Lalu untuk kanal penjualan juga kan skewnessnya tidak merata ya, makanya saya memakai median. Dan untuk lama berlangganan saya memakai min, nilai rata-rata, karena tadi dilihat di skewnessnya itu dia datanya itu distribusinya itu rata ya. Lalu di sini ada menampilkan informasi jumlah data yang tadinya kosong sekarang sudah nggak ada tuh. Lalu di sini ada mengubah setiap data objek menjadi numerik ya, biar lebih gampang dilihatnya. Terus ini adalah untuk variable uniknya itu ada 01 ya, itu isi yang tadi diubah. Lalu di sini ada melakukan normalisasi. Di sini saya menggunakan metode min max karena menurut saya itu lebih gampang dilakukannya. Lalu untuk di sini ada kode meng-save hasil data preparation. Jadi hasil data ini akan di-save di collab ini ya. Lalu untuk clustering saya memakai kolom umur
dan lama berlangganan karena dia bertipe numerik ya. Jadi menurut saya dia plotnya itu bakal lebih tersebar datanya. Dan saya memakai data 50.000. Untuk di sini adalah untuk membuat plotnya. Nah, bisa dilihat di sini datanya sudah menyebar ya, benar. Lalu di sini yang tadinya DF ini kan tadinya bentuknya kolom ya. Sekarang saya ubah menjadi array. Lalu di sini ada kolom dan array ini dimasukkan ke variabel M dan N ya. M ini untuk barisnya dan N-nya ini untuk kolomnya. Lalu di sini saya mendefinisikan fungsi centeran adalah untuk menentukan titik-titik centroid secara random ya. Dan mengapa saya memakai min dan std karena untuk mewakili keseluruhan datanya. Lalu di sini kita membuat klaster 3 karena saya memilih klasternya 3, maka di sini terdapat 3 centroid di plotnya ya. Lalu untuk di sini saya membuat fungsi dis yang berfungsi untuk menghitung jarak Euclidean. Saya memanggil fungsi NumPy ini untuk menghitung jarak Euclideannya. Oh, di sini ada fungsi Kamins, ini adalah main utamanya. Di sini dengan parameter df ini datanya, center ini titik-titik center yang masih random, K ini adalah jumlah clusteringnya, dan iterasi ini adalah sebanyak berapa kali iterasi ini dilakukan. Lalu di sini ada cluster dan out cluster dikosongkan terlebih dahulu, lalu error ini di set 1. Ini looping ini akan dilakukan sebanyak 100 kali. Atau jika variabel error ini adalah tidak 0, maka dia akan lanjut melooping. Dan error ini adalah untuk menunjukkan bahwa center dengan out cluster terdapat perubahan atau tidak. Jika tidak, maka error akan bernilai 0. Oh, di sini for ini adalah untuk menghitung jarak Euclidean dari setiap data dengan center atau centroid dan juga menentukan clusternya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa cluster diisi dengan nilai distance yang paling minimum. Lalu dimasukkan ke array clusters. Lalu di sini center ini dilakukan pengkopian ke out cluster. Lalu di sini for yang ini adalah untuk menentukan titik posisi center atau centroid. Dan bisa dilihat di sini setiap data yang masuk ke variable point lalu dirata-ratakan dan dimasukkan ke dalam array centers. Nah, dan di sini adalah error, itu pengecekan error apakah terjadi perpindahan antara center yang lama dengan center yang baru. Jika tidak, maka dia akan bernilai 0. Lalu di sini ada keluarannya, itu centers itu berisi titik-titik poinnya, dan cluster ini berisi array tampungan clusternya. Di sini kita memanggil fungsi Kaminsnya, yaitu dengan parameter df, center, dan 3 ini clusternya, dan 100 ini iterasinya ya. Lalu kita eksekusi dan terdapat 3,4 menit eksekusi runtime-nya, lumayan lama ya. Di sini lalu kita menampilkan new clusternya, lalu dibuat plotnya, dan di sini bisa terlihat bahwa plotnya ini sudah ada centroid yang ini ya, yang memakai Kamins. Lalu di sini kita membuat fungsi plot in call. Ini adalah untuk masing-masing datanya diberi warna sesuai dengan klasternya. Di sini memulai mengisi call dengan df yang sesuai dengan klasternya. Lalu di sini mengisi setiap klaster apakah sesuai dengan yang diiterasi sekarang. Jika sesuai, maka akan dimasukkan ke dalam array call point. Lalu di sini ada melakukan plot dengan isi call point saat ini. Lalu di sini kita panggil plot fungsi plot in call-nya. Nah, bisa dilihat di sini datanya sudah ada ya plotnya. Lalu di sini untuk evaluasi saya memakai metode elbow ya, elbow method, yaitu di sini kita pilih ini melakukan loop sesuai klasternya yang dibuat, yaitu 1 sampai 8 karena saya membuat K-nya itu 1 sampai 8. Lalu di sini kita panggil Kaminsnya, lalu di sini adalah tampung P underscore P, ini adalah tampung ini ada keperluan silhouette score ya buat nanti. Lalu di sini ada jumlahnya di set 0, lalu di sini melakukan loop dengan menghitung nilai elbow-nya. Lalu di sini dilakukan pengecekan cluster sesuai dengan banyaknya K. Karena kita akan membuat elbow dengan K sama dengan 7, maka dilakukan juga jumlah percabangannya sebanyak 7, dan di masing-masing ini ada nilai rumus nilai elbow-nya ya. Di sini ada tampung append, ini adalah memasukkan nilai jumlah ke dalam array tampung. Lalu di sini keluarannya itu adalah tampung dan tampung underscore P. Lalu di sini kita membuat plotnya dari yang telah dibuat tadi elbow. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa 3 ini adalah nilai K yang menurut saya lebih baik ya, karena dia lebih condong ke sini tuh ke atas.
Dan untuk hasil runtime-nya tersendiri itu ada 29 menit, hampir 30 menit, lumayan lama. Dan karena ini belum pasti 3 atau bukan, kita akan melakukan silhouette score. Di sini saya memanggil silhouette score, lalu di sini melakukan perhitungan. Kita melakukan perhitungan dan outputnya adalah ini, yaitu nilai silhouette yang paling tinggi itu adalah K sama dengan 3, berarti ya K terbaik yang untuk 50.000 data dan 100 iterasi itu adalah 3. Nah, sekarang eksperimen untuk data eksplorasi dan data preparation saya pikir itu sudah paling bagus yang saya lakukan, jadi saya tidak melakukannya kembali. Lalu ini di dalam eksperimen ini saya juga mengambil umur dan lama berlangganan. Karena ya tadi supaya tidak ada bedanya ya, supaya bisa dibandingkan. Dan ini datanya itu 15.000. Mengapa? Karena ya biar beda aja. Lalu di sini diplotkan ya kembali, dan saya memilih K-nya ini sebanyak 4 kali, dan bisa dilihat di sini adalah masih senternya random. Lalu dieksekusi dengan fungsi K-means. Dan bisa dilihat dia runningnya cuma 6 detik, yang tadinya 3 menit sekarang 6 detik, lebih cepat ya. Dan untuk ini kita panggil fungsi plotnya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Lalu kita panggil elbow-nya, bisa biar kita tahu Kak yang mana yang paling bagus. Nah, bisa dilihat di sini Kak yang paling bagus juga menurut saya yaitu 3 yang lebih menjorok ke atas ya. Dan hasil running time-nya itu 8,7 ya. 8 menit ya, itu cepat banget sih daripada yang tadi ke 30 menit, hampir 4 kalinya ya, lebih kurang. Lalu di sini karena kita belum pasti ini karena 3 atau bukan, maka kita melakukan silhouette score ya, menghitung nilai silhouette score. Di sini kita menghitung nilai silhouette score dari eksperimen. Bisa kita lihat di sini adalah nilai silhouette ketika K sama dengan 3 ini paling tinggi, itu 0,41. Jadi bisa disimpulkan bahwa walaupun data yang kecil itu ya 15.000 ini dengan iterasi sebanyak 50 kali, dia masih bisa menghasilkan K terbaik yang sama dengan data di 50.000 dengan iterasi 100, tetapi dengan running time yang lebih cepat, yaitu sekitar 4 kali lipatnya. Dan itu adalah hal yang bagus. Jadi eksperimen ini menurut saya lebih bagus dibandingkan dari yang tadi, yang di tahap evaluasi dan pemodelannya. Lalu untuk kesimpulannya itu untuk tahap eksplorasi kita di sana saya melakukan banyak informasi data ya, mengolah informasi data. Lalu untuk tahapan persiapan data saya melakukan banyak juga teknik, yaitu seperti menormalisasikan dengan min-max, mengisi mengisi nilai value yang tidak ada dengan metode modus dan lain-lain ya. Lalu untuk tahap pemodelan saya memilih umur dan lama berlangganan karena dia tipe numerik, dan menurut saya itu bakal datanya tersebar merata ya. Dan saya memilih datanya 50.000 dengan iterasi 100 kali dan jumlah klasternya itu 3. Nah, untuk tahap evaluasinya ternyata yang paling bagus itu K-nya itu sama dengan 3, karena di plot juga terlihat dan di nilai silhouette itu juga paling besar ya. Dan untuk tahap eksperimen ini setelah dicoba data yang 50.000 dan 15.000, ternyata untuk 50.000 data menghasilkan K yang sama, yang terbaik itu 3, tetapi dengan running time 30 menit, itu sangat lama. Dan untuk yang 15.000 data dengan iterasi sebanyak 50 kali, ini sangat sebentar ya untuk elbow method, karena dia cuma memakan waktu 8 menit dan menghasilkan K yang sama, yang terbaiknya itu 3. Jadi menurut saya untuk ini yang paling bagus itu yang 15.000 data dan K-nya sama dengan 3, dan running time-nya itu iterasinya itu sebanyak 50 kali. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata atau kelebihan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.